Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang jumpa dengan saudara di Kerinduanku bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus. Hari ini kita akan membahas tentang hidup itu pilihan. Ada banyak hari-hari ini orang-orang yang hidupnya dalam penyesalan karena dia memilih keputusan yang salah. Dia memilih pasangan hidup yang salah, dia memilih jurusan kuliah yang salah, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memilih pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita. Karena hidup itu pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Tuhan menganugerahi kita hidup, tapi Dia juga memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Dan pilihan kita menentukan, gak hanya kehidupan kita hari ini, tapi juga untuk masa depan kita. Bahkan untuk keturunan kita. Bahkan pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini menentukan kekekalan nanti setelah Tuhan panggil kita. Ke sorga atau ke neraka. Kita akan melihat Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi jadi saksi. Artinya apa? Hidup ini gak main-main. Saksinya adalah langit dan bumi. Dikatakan kepadamu kuperhadapkan pilihan, kehidupan dan kematian. Pilihannya diberikan, tapi ada kunci jawabannya. Firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hari ini Tuhan mau supaya dalam hidup ini kita memilih jalan yang membawa kita pada kehidupan, bukan kepada kematian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita memilih untuk hidup? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Ulangan 30 ayat 20 katakan, bagaimana caranya kita memilih kehidupan? Ada 3 hal, saudara. Dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Hari ini Tuhan mau dalam hidup ini kita memilih untuk hidup. Caranya gimana? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, pilihlah karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Apa maksudnya kita mengasihi Tuhan Allah kita? Ulangan 30 ayat 16 katakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Bukan hanya di mulut saja, saudara, tapi juga harus dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Ada quotes yang bilang, action speaks louder than words. Mengasihi Tuhan itu apa sih? Simple. Mengasihi Tuhan gak cuma kita ngomong, tapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hari ini kita belajar, dalam setiap pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup kita, pilihlah untuk mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau taat sama Tuhan. Contoh, misalnya dalam pekerjaanmu, ada pilihan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, tapi ada pilihan lain, yaitu bekerja nggak jujur, kita nipu, kita curi.
tengah keputusan itu, di tengah pilihan itu, putuskan untuk tetap mengasihi Tuhan dengan apa? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amsal 11 ayat 19 katakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. So, apapun keputusan yang kau ambil, apapun pilihan yang kau miliki, pilihlah untuk mengasihi Tuhan dengan apa? Memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya tahu ini gak gampang. Saya tahu akan ada banyak cara di luar itu semua yang lebih mudah, yang mungkin lebih enak. Tapi hari ini kita belajar. Kita taat, kita lakukan kebenaran karena kita mengasihi Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita memilih dalam hidup? Yaitu dengan mendengarkan suaranya. Tadi firman Tuhan katakan ya, mengasihi Tuhan, Allahmu. Yang kedua, mendengarkan suaranya. Dalam hidup ini, banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya kepada maut. Mungkin hidup ini datang dengan banyak pilihan. Mungkin hari ini saudara lagi bingung, mau pilih yang mana? Tapi saya mau katakan, pilihlah segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu itu kehendak Tuhan? Dengar-dengaran sama Tuhan, banyak doa sama Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kabar baiknya adalah, Tuhan saudara bukan Tuhan yang diam saja di atas sana. Tapi Dia Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita, dan ketika kita bertanya, Dia Tuhan yang menjawab. Bahkan dikatakan, aku akan memberitahukan kepadamu bukan hal-hal yang kecil. Dikatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita manusia terbatas, kita nggak tahu mungkin besok ada apa yang terjadi dalam hidup kita. Tahun depan, 5 tahun depan, 5 tahun ke depan, mungkin kita sudah punya plan, tapi kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya kita perlu Tuhan, karena Dia Alfa dan Omega, Dia tahu masa depan kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Makanya kita perlu banyak tanya sama Tuhan. Hari ini, kalau ada banyak pilihan dalam hidupmu, jangan langsung ambil keputusan. Jangan pernah ambil keputusan, jangan pernah ambil pilihan tanpa engkau bertanya terlebih dahulu sama Tuhan. Dengarkan suaranya, tanya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pilihlah untuk terus berpaut kepada Tuhan. Berpaut, dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan terikat erat-erat, melekat, melilit erat-erat, berpegang kuat-kuat. Makanya Tuhan menggambarkan hubungan kita sama Tuhan, dikatakan Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau dalam segala pilihan yang kita miliki dalam hidup ini, pilih untuk tetap nempel sama Tuhan. Jangan pernah hidup di luar Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Dia sumber segalanya. Apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah tinggalkan Yesus untuk apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk hartamu. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk jabatanmu. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk pasangan hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk apapun juga. Karena kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Hari ini ketika hidup memberikanmu pilihan, pilihlah untuk tetap tinggal melekat erat sama Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Saya akan tutup dengan pantun, boleh ya? Kasih Yesus tak pernah berkesudahan, tak lekang waktu, tak ada tanggal kadaluarsa. Orang yang melekat erat pada Tuhan, hidupnya pasti dahsyat dan luar biasa. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Setiap pilihan yang kita ambil, pilihlah untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa kami yang baik, kami tahu Tuhan dalam hidup ini banyak pilihan yang datang dalam kehidupan kami. Maka ajar kami Tuhan untuk tetap memilih kehidupan, bukan memilih kematian. Ajar kami Tuhan, dalam setiap pilihan yang akan kami ambil, kami mau belajar untuk taat sama apa yang Tuhan katakan. Dalam setiap keputusan yang akan kami ambil, kami doa untuk kami tetap melakukan apa yang benar di matanya Tuhan. Kami doa Tuhan, untuk setiap keputusan yang kami ambil, kami percaya yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Maka kami doa agar kami punya telinga yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Sebelum kami mengambil keputusan apapun, ajar kami untuk terus bertanya sama Tuhan, supaya apapun pilihan yang kami ambil hanya berasal yang daripada-Mu Tuhan. Dan yang terakhir, apapun keputusan keadaan dalam hidup kami doa untuk kami tetap memilih tinggal di dalam Tuhan, melekat erat sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau sumber segalanya. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Pegang erat tangan kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Terus berjalan di depan kami. Karena kami perlu tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami aman di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.